berjaya mendirikan kerajaan ini di tanah yang dipenuhi oleh pohon maja yang sangat pahit. Majapahit menjelma menjadi kerajaan terkuat di Nusantara. Di masa kini, di sebuah sekolah, kebenaran pun mulai terungkap. Para hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Pantesan depan gua belajar. Emang materinya susah ya. Sampai ngantuk gitu kayak si Asri. Tahu, berapa sih lu? Berapa sama? Kurang tidur gua. Sumpah ngantuk banget dah. Udah deh, semangat dah. Gua tinggal dulu ya ke kantin. Keluar dulu ke kantin. Ikut. Ya, Widi ikut ke kantin. Enggak lagi bahas makeup. Ya. Asri, gua mau nitip apaan? Gak usah deh, gampang kan. Yaudah gua main lain tinggal ya. Ini yang bener yang mana coba? Kenapa beda cerita gini? Kira-kira sejelek apa coba generasi ayam lu setelah Majapahit runtuh? Setelah Majapahit lo ini boy. Lagi di internet susah banget sih nyari sumbernya. Beda. Gede kemahalan. Dan kayak gini coba. Coba aja begitu balik ke zaman dulu. Kayaknya ujiannya juga masih lama ini. Bisa tanya aja deh Bu ini. Hasbi memang hanya bicara. Terlampau sulit menemukan sumber untuk belajar. Ia berharap melempar ke masa lampau, tanpa tahu kalau jiwanya akan benar-benar melempar ke zaman agung, ke masa jayanya kerajaan yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Nusantara.
Jika memang dibutuhkan, hamba ingin memanggilkan Ibu Tabib. Ulang di sampun gelijang. Bosan perlu melakukan kawirangan. Kula ngaturaken, matur sembah Raden. Hamba pikir Raden Aditya Warman telah harus melakukan. Panggil namaku sekali lagi. Raden Aditya Warman. Raden, Tak apa. Kamu boleh melanjutkan aktivitas sekarang. kalau begitu hamba izin undur diri. Boleh ku tahu namamu? Nama hamba Raras Raden. Baiklah, sekarang kamu boleh pergi. Baik Raden. Hasbi mendengar dengan sangat jelas bahwa sang gadis Panakawan, Raras, memanggilnya dengan nama Raden Aditya Warman, seorang bangsawan besar dan juga panglima militer di kerajaan Majapahit. Ini gejala skizo masih. Ngelnya kejauhan bener. Gusti. Apa lagi demam ya? Cerdas, Manayu. Beruntung sekali bila kami berhasil meminangmu. Mana ada laki yang meminangku, Nanda? Benarkah begitu? Biar aku tebak, sudah 1000 pria yang berusaha meminangmu. Kalau bagi kamu minang anaknya, amat jadi 1001. Terus, Raden Aditya Warman, sedang apa kau di sini? Hamba sujud bakti di hadapan Sri Baginda. Ada apa, Raden? Hamba tidak apa Sri Baginda. Baiklah, baktimu aku terima. Putri, perkenalkan, beliau adalah Raden Aditya Warman, Panglima Berbagai Majapahit. Bersama Mahapati, ia telah berhasil menaklukkan berbagai daerah di Nusantara. Raden, perkenalkan, Putri Widya Pitaloka, sekutu kita dari Pasundan. Salam hamba untuk sang putri. Bukankah Mahapati sedang mencarimu? Aku dengar ia ingin membahas keuntungan atas penaklukan kemarin. Terima kasih sudah mengingatkan hamba. Hamba akan temui beliau segera. Sedang apa kau di sini? Tuanku memerintahkan untuk memberikan segelas teh kepada Mahapati. Apa ada kabar terbaru mengenai perdagangan kita? Menyampaikan Bupati, bahwasanya Bayi Jinda dari timur baru sampai di keraton Singini. Dari rakyat timur, masihkah ada perlawanan? Selama maju turun tangan, lagi pula Majapahit telah memberikan kita perlindungan kita dengan sesuatu luas untuk mereka. Cukup panas begitu. Selagi mereka tidak memberontak, jangan menekan mereka. Bagaimana dengan wilayah lain? Untuk saat ini, nyaris dari seluruh pulau Jawa sudah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Bagaimana dengan Sunda Pajajaran? Benar, Patih. Hanya sudah Pajajaranlah yang belum kita taklukkan. Kita sudah menunggu terlalu lama, bukan? Sejujurnya, sangatlah merugikan jika menaklukkan sudah Pajajaran sekarang ini. Wilayah timur pun telah mengerahkan tenaga kerja dan prajurit untuk mendukung Majapahit. Patih, bukankah ini masa-masa kita? Apa maksud dari ucapanmu itu, Brigit Tenari? Kau pikir aku tak tahu yang aku lakukan? Apa? Apa katamu? Patih, tentara kita masih mengalami cedera. Kita pun masih ikut berduka untuk para prajurit yang gugur. Dan lagi, bukankah Pak Sudan selalu memberikan kita barang-barang dengan kualitas yang terbaik? Namun di luar hubungan ekonomi, hubungan kita dengan Pasundan sangatlah rentan. Hamba setuju dengan Brigjen
Banyak kan cara lain untuk menjalin kerjasama. Apa contohnya? Bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan. Siapa yang ingin menikah? Engkau kah? Raden Aditya Warman. Yang semua hal harus diselesaikan dengan peperangan. Lucu jika mendengar hal tersebut dari seorang panglima perang. Kakawin cinta mana yang baru membaca Raden? Atau gadis Sunda mana yang Raden kenal? Hingga gitu takutnya jika Majapahit menyerang sana. Terlepas dari rencana kita, dijabarkan saja bala tentara kita untuk beristirahat dahulu. Dahulu Mahapati. Aku sudahi pasangan kali ini. Bau rempah. Raras. Sumangga Raden, kaulah sami nyawiji ngaturakeun bakti. Beri aku air nira. Baik Raden, akan hamba ambilkan. Ras, apa yang terjadi selama aku melakukan penaklukan ke wilayah timur? Kaulah nyuwun ageng pangapunten Raden. Ibu kota tetap damai. Namun, jika ada hal yang ingin Raden ketahui, hamba akan berusaha untuk menjawabnya. Aku tak mau berburuk sangka. Apa ada pergerakan yang aneh dari abdi-abdi Brigi Kanari? Sebenarnya tak ada hal yang aneh Raden. Namun sepertinya ada hal yang perlu hamba sampaikan jika Raden memang berkenan untuk mendengarkan. Tatkala Raden Aditya Warman beserta bala tentara Majapahit melakukan penaklukan ke wilayah timur, abdi-abdi milik Brigi Kanari terlihat berkali-kali membeli rempah dan teh dalam jumlah besar. Hamba tidak tahu dari mana asalnya, namun hamba duga itu mereka bawa dari Tanjung Pura. Hamba pun sempat tak sengaja mendengar bahwa mereka memperoleh teh tanah Jawa dari para pedagang pesisir. Rempah? Jenis apa? Benar Raden, hamba yakin dari baunya saat datang mereka membeli pala, kenanga, dan pinang. Seperti ini ke baunya? Bawakan aku Putabi. Ampun Raden, apa Raden tak apa? Apa ada yang terasa sakit? Panggilkan saja Putabi untukku. Baik Raden. Semoga lenggah, Bu. Hamba ingin menanyakan satu hal. Pala, kenanga, dan pinang, jika dijadikan minuman, apa ada khasiatnya untuk kesehatan? Beres Raden. Pala meredakan sakit perut dan menghangatkan tubuh. Kenanga memberikan ketenangan hati, sedangkan pinang memberikan semangat. Namun akan sangat berbahaya jika takarannya tidak tepat. Bagaimana maksudmu, Bu? Efek dari ketiga rempah itu dapat membuat orang linglung. Ibaratnya punika sakit, dahdos, udang, mata. Akan hal tersebut, muncullah kecurigaan Hasti bahwa kemungkinan terjadinya perang bubat yang ia ketahui bukanlah atas dasar keinginan sang Raden Mahapati, melainkan ulah dalang yang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara terlarang. Terlebih, saat diadakannya pasonawan tempo lalu, Hasti menemukan hal mencurigakan dari cangkir teh sang Mahapati. Sementara itu, di sisi lain, terjalinlah kisah cinta yang tak tertuliskan dalam sejarah. Apakah angin dari Gajah Majapahit terasa berbeda bagi putri dari Pasundan? Bahwasannya angin bersama air berbeda. Ia akan berhubung kemana saja dan akan berlaku perjanjian atau ikatan manusia.
Tadi memanggil hamba. Aku hendak menikahi Putri Dewi Pitaloka. Hamba tidak tahu apa Baginda ingin mengikat cinta atau mengikat kerajaan mereka. Tentu saja keduanya. Aku mencintai Putri Dewi Pitaloka, Pati. Dan menurut diriku, inilah yang terbaik bagi kedua belah pihak, Pasundan maupun Majapahit. Begitukah cara Baginda berpikir? Majapahit sangat pantas untuk dihormati, Baginda. Lebih dari mengangkat Putri Pasundan sebagai prameswari, dan hormat tersebut tidak akan datang dari pernikahan semata. Ia datang dari rasa takut dan rasa segan. Kalau memang Maharaja Pasundan ingin menikahkan putrinya dengan Sri Baginda, mintalah ia mengarah sang putri ke tanah Jawa sebagai persembahan atas takutnya Pasundan. Bagaimana? Aku sangat tidak mengenal kerajaanmu ini. Bagaimanapun juga, Putri Dewi Pitaloka adalah calon ibu dari raja-raja Majapahit yang akan datang. Cinta Sri Baginda sangatlah mulia, tapi kerajaan ini tidak dibangun atas dasar penuntutan hati semata, melainkan darah, keringat, dan tekad Banda. Apakah Baginda hendak mengorbankan wibawa Majapahit demi seorang perempuan? Betapapun adanya ia, Baginda adalah raja dari seluruh Nusantara, bukan lelaki yang terbuai akan cinta. Sekarang aku ingin bertanya, apakah mendapatkan kejayaan kerajaan harus mengadu hati dengan benar? Jika engkau menjadi ini, jika memegang pisau memata dua, Pati. Hamba hanya mengingatkan, persatuan dan penghormatan adalah rantai yang rapuh. Buatlah Maharaja Pasundan mengarah putrinya ke tanah Jawa sebagai hadiah atas takutnya mereka. Namun, jika Baginda menundukkan diri demi cinta, sejarah akan mencatat Majapahit sebagai kerajaan yang lemah di hadapan Pasundan. Kita lihat saja nanti. Keduanya pergi ke kediaman masing-masing malam itu dengan perasaan berkecamuk, dengan perasaan gundah. Di bawah langit yang gelap, tak ada kata yang terucap antara mereka. Hanya langkah kaki yang terdengar. Masing-masing terbenam dalam pikiran yang penuh kekhawatiran. Sementara di tempat yang sama, Hasti sebagai Raden Adityawarman memperkuat kecurigaan. Ampun Raden, tolong pesan sengaja. Nyuwun pangapunten. Minuman apa itu? Ini hanya teh rempah biasa Raden, untuk memulihkan daya tahan tubuh. Tuanmu pergi kita lari kan? Aku sedang bertanya. Mungkin Raden, Bawakan aku segelas malam ini. ampun ikut Raden. Namun teh ini milik Regina Nari. Hamba tidak berani jika lancang memberikannya pada Raden. Lantas berikan saja aku yang ini. Sudah tumpah kan? Lagi pula aku dan Brigita sudah cukup lama saling mengenal. Tak mungkin ia marah karena segelas teh yang sudah tumpah. Namun sangat tidak sopan jika hamba memberikan Raden minuman yang sudah. Bukankah lebih tidak sopan jika memberikan tuanmu teh yang sudah tumpah ini? Lebih buruk lagi jika kamu membuangnya, bukan? Sampaikan terima kasih kepada Brigita. Akan kunikmati dalam ini. Ampunipun Raden, mengapa Raden sendirian di luar kala malam ini? Tak paras, duduklah. Tanah ikut dingin loh, kotor pula. Ampun Raden, hamba sekali lagi telah lancang. Namun, mengapa rambutnya Raden berbau kemurungan? Apa ada yang bisa hamba bantu? Ras, coba kamu cium aroma dari gelas kosong ini. Dosisnya cukup tinggi. Jika lebih dari ini, seperti kata Bu Tabib, mungkin bisa menjadi racun. Raden, mau tunggu di sini. Hamba akan panggilkan Bu Tabib. Hamba, memang anak Jawa prosesnya tak main-main. Terlebih lagi, yang mulia putri kita yang mengatakannya. Saya bersumpah di jagat dewa, Raden dapat menjadi cantiknya putri. Kalian memiliki secara berlebihan, namun kami bicara jujur seperti cincin tersebut memang sangat cocok dengan putri. Hamba sujud bakti di hadapan Putri Pasundan. Mohon maaf Putri, kondisi hamba sedang tidak pantas. Tanpa dari Raden Jawarman, kita boleh berdiri. Ampuni pun Putri, hamba tak bermaksud lancang.
Tapi mengapa Putri tampak murung? Apa ini ada kaitannya dengan pernikahan Putri dan Sri Baginda Hayam Wuruk? Aku tidak tahu kalau Bunda ada di mana. Namun kau pasti tahu bahwa keberadaanku sebagai Prameswari di Majapahit tidak diterima baik. Apa Raden keberatan jika aku minta ditemani mengobrol sejenak? Saya paklukatan kaulah Putri. Kalian boleh kembali. Aku hendak berbincang dengan Gusti. Baik, Gusti Putri. Kami Gusti keluar. Mari duduk, Raden. Putri, sejak kapan Putri mendengar tentang ada pernikahan? Masih sudah jelas, Raden. Kalau aku pergi kerajaan Majapahit pun, aku akan kontra dengan pernikahan ini. Namun di sisi lain, Pasundan tak akan terima jika pernikahan ini hanya menjatuhkan martabat Pasundan. Gusti Putri, hamba sendiri adalah saksi bahwa Putri dan Sri Baginda saling mencintai. Bukankah itu sudah cukup? Apalagi yang diinginkan? Kedua belah pihak dapat mencapai kedamaian dan cinta tanpa tumpah darah. Jika bicara tak seperti panglima perang, Raden, andai semuanya bisa sesederhana itu. Dalam dunia ini, cinta terdapat penyumbang perang besar. Jika memang cintaku tidak dikehendaki oleh Sang Esa, aku tak akan memaksa. Yaudah, sebaiknya kita beristirahat. Hamba izin pamit undur diri Putri. Jangan dewa, jika memang cintaku tidak dikehendaki, hamba mohon jagalah kedua kerajaan kami. Kerajaan Majapahit diadakanlah rapat akbar mengenai keinginan Sang Maharaja Majapahit untuk meminang putri di tanah Pasundan. Keinginan tersebut memicu pertentangan dari para bangsa. Sang Maharaja telah tiba. Hormat kami pada Sang Paduka. Mungkin kalian semua sudah mendengar kabar bahwa aku ingin menikahi Putri dari Pitaloka. Ampunipun Sri Baginda, bukan yang hamba sanksi atas keputusan Baginda. Namun tidakkah Baginda mempertimbangkan bahwa Pasundan adalah kerajaan yang merdeka? Jika mereka terjadi, bukankah hati kita tunduk kepada mereka? Kita baru saja kembali dari penaklukan. Jika ingin melakukan Pasundan dengan berat sekarang, hamba rasa pasukan Majapahit itu tidak ada yang siap. Kami semua kelelahan. Hamba pun tidak akan menentang keputusan Sri Baginda. Jika dia mengambil itu jalan terbaik, maka hamba akan mendukung. Tapi kita sudah melakukan surat pesan santak dengan cara yang sama. Sri Baginda, apa Sri Baginda begitu yakin bahwa Pasundan dapat dijadikan sekutu? Meski harus berubah, tidakkah lebih baik jika menjadi sekali? Terlepas dari itu, hubunganku dengan Putri Pasundan akan menjadi jembatan yang kokoh. Pasundan bukan kerajaan yang mudah berkhianat. Tetap saja Baginda, pernikahan ini sangatlah tiba-tiba. Entah terlepas mereka akan benar-benar setia untuk kita, atau Baginda yang telah melihat mereka dan dipandang yang cinta. Jaga bicaramu. Sudah pernah hamba sampaikan Sri Baginda, kita ini adalah Majapahit. Kita adalah pusat pemerintahan Nusantara. Pernikahan tanpa tutupnya Sunda di bawah sumpah kita bukanlah hal yang dibukakan kelemahan.
menjadi dua kubu. Perdebatan pun memanas. Suara-suara mulai terpecah, dan di antara bisik-bisik di balai kerajaan, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah pernikahan ini akan menjadi jembatan perdamaian? Atau justru pemicu kehancuran? Sementara, Hasbi semakin dibuat risau dengan rempah mendengar dari cantiknya sang Mahapati. Mengingat efek yang pernah dialami, membuatnya sasi pada setiap hal yang ia dengar. Dan dengan dikirimnya utusan Pati Gajah Mada ke Pasundan, membuat semuanya menjadi semakin ricuh. Ras, aku memiliki prasangka. Sepertinya hanya dengan dirimu hal ini bisa menceritakan. Maka itu adalah hormatan bagi hamba, Raden. Hamba akan mendengarkan. Apa itu? Apa kamu ingat perkataanku kami? Ingat kan bagaimana yang di dalam diriku? Aku mencium aroma yang sama dari gelas Mahapati, Ras. Berkali-kali gampang dengan baunya. Ini hanya perasaanku saja. Aku harap apa yang ada di pikiranku ini tidak benar adanya. Namun jika memang ini terjadi, kamu mulai berpikiran buruk tentang siapa yang menjadi Mahapati juga. Ampunimpun, Raden. Aku maksud Raden. Halusinasi tinggi, cenderung tak dapat mengontrol diri, dapat ditakutkan dan disetir, tidak memang khususnya pas. Aku sangat menjunjung tinggi kehormatan beliau, Ras. Susah percaya dengan sumpahnya, dia justru memilih jalan terang. Namun, Raden jangan berbuat hal yang berbahaya, kan? Ada apa? Mahapati baru saja mendeklarasikan perang kepada Pasundan. Lebih baik Raden Adityawarman segera ikut ke keraton. Baiklah, Raden. pulang, Ras. Siapkan barang-barangku. Baik, Raden. Putri, kau dengarkan aku dulu. Apalagi jika memang kita tidak dihindari oleh Jawa, maka batalkan saja. Mereka yang bisa mengerti. Mengerti apa? Apa kamu tidak lihat pasukannya bergerak ke menghadap kerajaanku? Kamu bilang semuanya akan baik-baik saja, kan? Aku tak pernah memerintahkan mereka untuk pergi berperang. Aku bersumpah di nama ibuku. Mereka pergi tanpa seizin dariku. Kamu tidak pandai. Tatkala pasukan sang Mahapati tiba dengan titahnya, murkalah Maharaja Pasundan. Harga dirinya, kehormatan yang dijunjung tinggi seolah-olah diinjak-injak oleh Majapahit. Baginya, lebih terhormat mati di medan perang daripada tunduk tanpa perlawanan. Maka, di tanah Tuban, takdir pun mengukir kisah bentrokan dahsyat antara Majapahit dan Sunda Pajajaran yang kelak akan kita kenal sebagai Perang Bubar. Di mana pasukanmu, Prabu? Atau di kemarin memang tunduk pada kami? Kami tidak akan tunduk, Pati. Pantas, yakinkah dirimu bisa menang? Bahkan kau kalah jumlah, Prabu. Yang jelas, aku tidak butuh 1000 pasukan untuk mengalahkanmu, Pati. Tidak, kita akan tunggu pasukan sebanyak sana. Aku lebih memilih untuk di sini. Daripada tidak lagi Majapahit. Yang jenis Pati akan kugagalkan sumpah suci dulu.
Majapahit. Ayahanda, maaf. Sebegitu besarkah dosaku? Mengapa semua berakhir seperti ini? Gusti Dewa, aku korbankan hal terakhir yang kumiliki. Kumohon, berilah takdir yang lebih baik untuk kami. Putri! Tidak, Putri. Putri. Putri, tolong dengar. Putri, tolong bangun dulu. Putri, aku harap kita bisa bertemu lagi. Di mana Tata tidak menjadi persoalan. Dan apa yang kita miliki bukan hal yang sama. Sumpah girls, lo tau kan murid baru di kelas kita. Datang lagi nih siapa sih? Satu orang. Cewek atau cowok? Cewek. Serius. Cewek cowok, belum masuk. Udah kelas. Bisa dipepet gak? Kali aja gitu kan. Apaan sih lo berdua olahraga berat kita? Iya. Apaan sih lo? Tapi lu pada udah dapet tiganya belum? Ceweknya, gile, si so fine bro. Mulai deh, mulai. Emang salah ya, paling berarti gue naksir juga kali. Nanti gue masih bisa sama kelas ini lah. Ya. Di depan ada orang tuh. Nanti ada yang nyari lo nih. Iya, nyari lo. Iya, iya. Hai. Hai. Lo ketua klub literasi kan? Hah? Lo ketua klub literasi kan? Gue mau join soalnya boleh. Oh iya, boleh, bentar ya. Nih, coba cek dulu deh. Ada namanya nggak? Nama lo di sini. Ada nih, kelas. Wow, lihatnya kalau maju kali gak usah kayak gitu. Punya masalah apa? Sorry. Gua agak tertarik sama kalung wayang juga soalnya. Oh yang ini. Tapi iya sih ya, bagus ya. Dibilang lihatnya kalem aja. Emangnya lo ada setangan itu ya? Hah? Ngomong mulu kayak lo. Emangnya udah setangan itu ya? Ada Bu Ninis. Duluan ya, thank you. Ya. I fell in love with Alexander. Terus deh. Ya udah sih. Aku mau bohong.
belajar Majapahit soalnya tadi. Apaan sih lu ngigol ya? Iya. Wih, awas. Lu kira gua yang nguruk, gua habis. Udah lah, ngaco. Bersihnya kosong kan? Kosong Pak, diam aja. Oke, makasih. Pasti lo lihat-lihat gue bilangin Mas Seto nih. Cantik banget tuh. Iya sih, sadar 6.000 cowok ngantri buat ngacarin gue. Ah, soplay 1001. Sorry. 1001, tambah gua maksudnya. Nih, first move dari aku ganteng. Akang ganteng, akang gendang kali ya. Iya. Saudara tidak dapat terus kembali. Cinta yang kuat seperti mereka yang muruk dan dia pitaloka takkan terpisahkan oleh maut dan waktu. Hasbi jadi mengetahui apa yang terjadi di masa lampau yang bahkan tidak tertuliskan dalam sejarah. Mengetahui hal di balik tabir Majapahit. Halo semuanya, gimana nih? Pada suka nggak sama dramanya? Terima kasih ya, sudah bisa dapat kelas 11 di kelas 4 dengan
Gal,